Salam, kabar sukacita untuk siang ini. Boleh jumpalah kembali dalam program podcast DPDI Eklesia segmen rahasia. Renungan harian Eklesia. Sangat berbahagia kalau kami jemaat Eklesia boleh mengunjungi Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini ada banyak versi tulisan-tulisan Alkitab yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa Syria dan juga bahasa Koptik dan juga bahasa-bahasa yang ada bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kita bangga bahwa Alkitab kita itu terbentuk bukan turun dari langit, tetapi ditulis melalui tulisan-tulisan oleh para nabi, oleh raja-raja, dan juga oleh nelayan. Memerlukan waktu sekitar 300 tahun. Alkitab itu boleh ada dan boleh menjadi bisa dibaca, dan kita boleh menyaksikan. Di sini dikatakan Alkitab adalah firman Allah dalam bahasa manusia. Mengapa firman Allah itu harus dalam bahasa manusia? Sebab Allah memberikan perwahyuannya kepada manusia, makhluk yang dikasihinya. Dan sudah sangat jelas bahwa di dalam perkembangan tulisan ada banyak sistem, dimulai dari papirus, dan setelah itu dimulai dari percetakan, di mana diwahyukan kepada para nabi, raja-raja, dan terakhir dalam perjanjian baru diwahyukan ke dalam Tuhan Yesus, Sang Firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Kita akan buka mengapa Allah menurunkan firman-Nya menjadi manusia. Kita buka di dalam firman Allah, dikatakan dalam Yohanes 1. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 dikatakan dengan jelas, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi logos itu menjadi manusia Yesus Kristus. Sebetulnya kalau Allah mau memberikan perwahyuannya dengan cara apapun dia bisa. Tetapi Allah mengasihi dunia sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Sang Firman itu menjadi manusia. Dia lahir di Bethlehem, dia besar di Nazaret, dan dia juga hidup melayani dan mati di atas kayu salib dan naik kembali ke surga sebagai firman-Nya Allah yang eksis, yang hidup bersama-sama dengan Allah. Karena Yesus itu adalah logos, firman yang menjadi manusia. Kita bangga sudah mengunjungi data-data yang otentik tentang Alkitab ditulis dalam versi-versi Perjanjian Lama, dalam kanonisasi Alkitab, dalam versi-versi ada raja-raja, di mana ada Alexander the Great Agung, dan juga ada Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini adalah kaisar yang memerintah bangsa Romawi, dan Yesus hidup di zaman itu, lahir di zaman itu, yaitu di tahun 4 sebelum Masehi, di zaman Kaisar Agustus. Dan ini nyata, fakta, bahwa Alkitab itu teliti ditulis. Ada Septuaginta. Septuaginta itu adalah Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, dan juga ada kanonisasi Alkitab yang disebut dengan Taurat Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai dengan Ulangan. Kita bangga memiliki Allah yang menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kita bisa mempelajari Alkitab yang dulunya bahasanya sangat sulit dan sangat sulit. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani,
ada bahasa Latin, ada bahasa-bahasa Armenia, Ethiopia, ada bahasa-bahasa yang lain, Makedonia dan Armenia, tetapi saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita bangga, kita bisa belajar Alkitab yang jumlahnya ada 66 kitab itu, kita bisa baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita bersyukur, kita boleh datang gereja GPD Eklesia, boleh mengunjungi Lembaga Alkitab Indonesia, dan ada pembelajaran buat kita semua. Begitu bangganya kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Firman yang menjadi manusia itu hidup dan kita jadikan sebagai teladan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kunjungan GPDI Eklesia, boleh datang ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kami sudah belajar Bapa Surgawi di dalam nama Yesus tentang bagaimana Alkitab dibentuk, bagaimana Alkitab ada, bagaimana Alkitab itu boleh menjadi bacaan yang eksis, yang boleh kami baca, di mana firman-Mu bisa dimengerti oleh kami, dan kami tahu, kami bersyukur bahwa kejadian Alkitab itu dahsyat dan ajaib. Dan kami juga mau setiap Alkitab yang boleh kami baca, kami terima, kami renungkan, dan juga kami melakukannya. Sehingga melalui kami melakukannya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin.